Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Dinur Qayyimah. Ibu sebagai guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, itu mengenai sistem gerak pada manusia. Kita lihat dulu peta konsepnya ya. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari pada dasarnya. Yang kita akan pelajari adalah mengenai tulang, rangka, dan sendi. Dan nanti kita akan mempelajari bagaimana ada suatu sistem gerak manusia yang berkendala ya, yang rusak, dan bagaimana cara untuk kita menangani dan mencegahnya. Nah, dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, pada umumnya gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan itu tidak dapat terlihat nyata, ya. Nah, gerak yang terjadi pada tumbuhan pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Nah, gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan tersebut, misalkan akar, daun, atau bunga. Nah, kalian bisa lihat nih gambar yang pertama itu adalah tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya matahari ya. Jadi dia bergerak secara sesuai dengan arah cahaya matahari. Nah, ini ada gambar yang kedua, yaitu gambar bunga pukul 4. Dia mekar di sore hari. Dia geraknya sesuai dengan situasi waktu, yaitu pada sore hari. Nah, yang ketiga, ini kalian pasti sudah pada tahu, ini adalah daun putri malu. Jadi kalau misalkan digerakkan atau disentuh, itu dia akan bergerak. Dia menutup sendiri ya. Nanti kalian coba lihat lagi. Nah, kalau pada hewan itu mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya, alat gerak hewan sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Nah, ini yang pertama adalah exoskeleton, di mana rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya seperti cangkang pada moluska dan penutup tubuh pada arthropoda, seperti jangkrik, siput, kerang, dan cumi-cumi. Nah, itu termasuk ke exoskeleton. Nah, yang kedua itu ada endoskeleton. Nah, ini struktur tulang kelas atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan menempelnya otot. Nah, contohnya pada hewan vertebrata seperti jerapah, kambing, dan buaya. Jadi manusia pun dia seperti yang ini ya, endoskeleton. Nah, terus ada yang keduanya, yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Nah, dimiliki oleh hewan seperti kura-kura dan penyu. Nah, exoskeleton pada kura-kura dan penyu merupakan cangkang yang menutup bagian punggung yang disebut karapas, dan pada bagian perut yang disebut palastron ya. Nah, sekarang kita ke sistem gerak manusia. Tahukah kamu kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh? Sistem gerak manusia terdiri atas dua tadi ya, tulang dan otot. Nah, yang pertama adalah tulang. Tulang itu merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Jadi kalau pasif itu seolah-olah yang bergerak ya. Nah, berdasarkan jenisnya itu ada dua macam. Yang pertama tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan itu dia pun ada lagi, yaitu tulang rawan hialin. Bentuk tulang rawan terbanyak. Nah, lihat seperti gambar yang di sini ya. Terus mempunyai matriks homogen. Matriks itu susunan ya, yang sama, homogen.
halus dan transparan. Nah, ini biasanya terletak di cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Nah, yang kedua adalah tulang rawan. Nah, tulang rawan ini elastis ya, bersifat lentur. Matriks mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Jadi susunannya dia serat. Terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Nah, seperti gambarnya seperti ini. Nah, tulang rawan pun ada yang kedua, yaitu tulang rawan fibrosa. Ini bersifat kurang lentur dan matriks mengandung serat kolagen tidak beratur. Nah, terletak pada antar ruas tulang belakang. Jadi di bagian belakang. Nah, ada tulang keras. Nah, tulang keras ini merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Nah, sel tulang keras disebut osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum, tempat melekatnya otot. Nah, matriks tulang keras tersusun atas matriks kolagen dan mineral. Itu di dalamnya ada ion Ca2+, Mg2+, PO4, 3-. Nah, matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela. Nah, lingkaran sel itu dan matriks mengelilingi saluran Haves. Nah, tulang keras di dalam saluran Haves itu terdapat pembuluh darah menyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Haves melalui kanalikuli, saluran oksigen, makanan, dan membuang limbah. Nah, ini bisa dilanjutkan oleh kalian. Ini hal-hal yang poin-poin penting bisa dicatat. Selanjutnya adalah mengenai tulang keras yang berdasarkan sifat matriksnya atau susunannya. Nah, dilihat dari gambarnya nih. Itu ada tulang kompak, matriks padat dan rapat. Nah, itu kalau matriksnya dia susunannya padat dan rapat. Contohnya lapisan luar tulang pipa. Terus ada tulang spons. Yang bagian atas itu matriksnya berongga. Nah, yang bagian ini ya. Nah, bagian ini yang spons. Nah, selanjutnya adalah mengenai tulang pipa. Berbentuk tabung dan umumnya berongga. Terbagi menjadi 3 bagian. Itu ada diaphyse, ada epiphyse, dan cakra epiphyse. Nah, ini contohnya tulang paha, betis, terus hasta, pengumpil, seperti itu. Nah, ada di tulang keras pun ada tulang pipih. Nah, seperti ini. Contohnya pada tulang rusuk, belikat, tengkorak. Ya, terus ada tulang pendek yang bentuknya itu sindris. Contohnya adalah pergelangan kaki dan tangan yang bagian B ya. Nah, terus ada tulang tak beraturan. Ini biasanya di bagian wajah dan tulang belakang. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Nah, pembentukan tulang itu ada yang pertama osifikasi, yaitu proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Nah, yang kedua ada pembentukan tulang dimulai setelah terbentuknya tulang rawan. Yang ketiga, di dalam tulang rawan terdapat rongga berisi osteoblast. Nah, osteoblast membentuk osteosit konsentris ya. Nah, selanjutnya itu osteosit. Jadi mengekskresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Jadi menyusun tulang keras lagi. Matriks berisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang mengeras. Nah, susunan rangka tubuh manusia. Nah, yang pertama fungsi rangka tubuh itu memberi bentuk tubuh ya. Yang kedua itu menegakkan tubuh.
tulang itu dia menegakkan tubuh seperti tulang belakang. Terus tempat melekatnya otot, fungsinya ya, dia melekat dengan otot. Tempat menyimpan mineral, tempat menyimpan energi. Nah, kalau rangka manusia itu rangkanya ada dua jenis, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, rangka aksial itu tulang tengkorak, terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, tulang telinga. Nah, tulang tengkorak itu yang pertama tulang tempurung, itu bagian ini ya, bagian ini. Tulang wajah, nah wajah dari sini, yang ini, sini. Dan telinga, itu bagian pelipis ini. Nah, selanjutnya ada rangka aksial, itu tulang belakang ya, yang berfungsi menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Jadi di sini ada 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, ada 5 ruas tulang pinggang, dan ada 5 ruas tulang pelangkang, 4 ruas tulang ekor. Seperti gambar ini, kelihatan nggak? Mungkin saya dulu ya. Nah, selanjutnya adalah pada tulang aksial, pada bagian depan yaitu tulang dada ya. Ini boleh dicatat. Jadi ada tulang rusuk dan tulang dada. Nah, ini pada lengan ya. Ini jumlah-jumlahnya. Ini bagian-bagiannya. Ada tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang penggelangan, tulang telapak tangan, tulang jari tengah. Nah, ini apendikular atas. Nah, ini apendikular bawah. Nah, ini jumlah-jumlahnya, ini bagian-bagiannya, ada tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang pergelangan telapak kaki, tulang jari kaki. Nah, ini nanti kalau ada soal, misalkan tuliskan 4 fungsi rangka tubuh manusia, itu kalian bisa menyebutkan dengan yang pertama memberi bentuk tubuh, yang kedua melindungi organ dalam tubuh, yang ketiga menegakkan tubuh dan tempat melekatnya otot. Dan fungsi tulang itu juga bisa sebagai proses pembentukannya sel darah putih pada tulang. Nah, sekian yang Ibu sampaikan di video pembelajaran ini. Minggu depan kita akan pertemuan di Zoom meeting. Nanti kita akan bahas secara rinci dan kita akan bahas mengenai penyakit dan kerusakan pada sistem gerak manusia. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.